Selamat datang kembali di channel Om Bob. Apa kabar kalian semua? Yang pasti baik-baik aja kan? Kali ini gue akan merangkum film yang berjudul Arisan Berondong. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini sudah tidak asing lagi bagi anak tahun 90-an. Film ini menceritakan kehidupan para tante-tante atau janda mapan yang menyukai para berondong untuk simpanan. Jadi nggak cewek aja yang jadi simpanan. Dan sebelum masuk storynya, tolong subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe. Karena satu subscribe saja dari kalian amat begitu berarti bagi channel ini. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ada 3 pemuda Pancasila yang bernama Rian, Jaja, dan Bagus. Dan mereka sedang kayak dibawa acara gitu. Ya kayak buat acara tentang berondong tante-tante. Akan tetapi karena mereka terlalu banyak bacot, mereka pun diamuk oleh sutradara. Story diawali oleh Rian yang dimana ia sedang menembak sosok gadis cantik yang bernama Pika. Pika merupakan wanita cantik dan anak orang kaya, sangatlah berbeda dengan Rian. Rian yang hidupnya hanya pas-pasan. Akibat hal itu, Rian harus memutar otak. Maka dari itu, Rian menciptakan gaya pacaran mereka yang berbeda dengan yang lain, yaitu gaya pacaran mereka yang miskin. Lalu Rian pun sadar kalau mau pacaran sama Pika, Rian gak boleh miskin, harus kaya dan punya Pajero atau Fortuner. Di sisi lain diperlihatkan dengan sekumpulan tante-tante pemersatu kelurahan. Di sini mereka sedang memamerkan harta, tahta, dan kesombongan mungkin saja. Di sini ada tante yang gila perhatian yang namanya Tante Lolita. Lolita sendiri hobi nikah karena 3 kali menjanda dan setiap kali bercerai harta kekayaannya bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya. Lolita memiliki sebuah butik untuk mengisi waktu luang, namun karena ingin terlihat cantik, beberapa barang terbagus dan termewah dipakai sendiri. Itu niat jualan gak sih? Sedangkan musuh bebuyutan Lolita dari SMA ada di sini juga dan ia bernama Tante Misha. Misha sendiri sedang memamerkan berondongnya kepada Lolita dan teman-temannya. Akibat hal itu, Lolita ingin memiliki berondong seperti Misha. Lolita tidak ingin kalah dengan Misha, yang pada akhirnya Lolita bersama gengnya mengadakan audisi pencarian berondong. Namun di sini Lolita tidak menemukan berondong yang pas untuk dirinya. Sedangkan Rian yang bekerja sebagai tukang galon yang masangin galon di butiknya Lolita, ia berencana untuk memberikan Pika kado ulang tahunnya. Namun sayangnya saat itu ia bekerja, ia tak sengaja menyiram pakaian di butiknya Lolita. Ia tak sengaja membakar baju tersebut waktu ingin mengeringkannya. Melihat hal itu, Tante Lolita pun marah. Dan saat ingin memarahi Rian, Lolita sadar apa yang ia cari selama ini ada di depan mata, yaitu Rian. Namun di sini Rian berjanji akan mengganti kerugian Tante Lolita. Namun Tante Lolita nggak percaya sama Rian karena Rian hanyalah seorang OB. Lalu Tante Lolita pun menawarkan pada Rian untuk menjadi berondongnya Tante Lolita. Setelah mendapatkan pekerjaan baru, Rian pun mulai latihan di kosannya. Sedangkan teman-teman Rian yang melihat hal itu, mereka menjadi penasaran dan bertanya kepada Rian. Namun ia tak mau mengatakan apa pekerjaan barunya itu. Setelah itu Rian pergi ke tempatnya Tante Lolita dan Lolita pun langsung membawanya ke teman-temannya untuk diperkenalkan di tempat itu. Di sini ada 2 orang bule, yang satunya dari Amerika yang bernama Heidi Robinson. Dan yang satunya lagi dari Jepang yang bernama Nana Suzuki. Dan saat itu mereka langsung mau buat arisan berondong. Di sini Rian kok malah jadi dilelang ya, ditawar-tawar gitu. Tapi cukup menyenangkan, memang pekerjaan maksiat itu tidak ada duanya. Di sisi lain Rian langsung ditawar oleh Heidi dan Nana. Dan laku dengan harga 25 juta. Akibat hal itu, Rian pun langsung dibawa oleh Nana ke kamarnya untuk melakukan kegiatan permaksiatan duniawi. Tapi sebelum melakukan hal itu, Nana mengajak Rian untuk minum dulu. Karena Nana mengetahui Rian masih labil dan baru pertama kali untuk berzina.
Sungguh berdosa sekali, tapi kalau dibayar 25 juta ya nggak apa-apa sih, hitung-hitung pengalaman. Waktu diajak masuk oleh Nana, ternyata Rian tidak meminum minumannya, ia malah membuangnya dan yang meminum malah si anjing. Kan anjing banget ya. Dan setelah Nana mabuk, Rian mengatur strategi supaya Nana habis melakukan permantap-mantapan dengan Rian. Dan setelah beberapa saat, Lolita dan yang lainnya masuk ke kamar dan melihat Nana yang sudah lemah tak berdaya. Setelah itu Rian pun langsung dibayar oleh Lolita yang kemudian langsung belanja banyak dan lalu pulang. Waktu di kosan, teman-temannya heran dengan Rian karena baru sekali kerja udah bisa belanja banyak termasuk beli iPhone dan PS5. Jaja dan Bagus heran sebenarnya si Rian kerja apaan sih? Karena merasa terpojok, Rian pun mengaku ke Jaja dan Bagus bahwa pekerjaan barunya itu adalah menjadi berondong tante-tante. Mantap sekali. Setelah mengakui hal itu, Rian pun mengira bahwa mereka nggak akan mau berteman lagi dengan Rian. Namun sebaliknya, Jaja dan Bagus juga ingin menjadi berondong tante-tante. Dan mereka mengancam Rian, bila mereka tidak dibantu maka Jaja dan Bagus akan membocorkan pekerjaannya ke Pika. Akibat hal itu, Rian akan berjanji akan membantu Jaja dan Bagus. Setelah itu, karena mereka ingin menjadi berondong yang berkualitas, tante-tante internasional, mereka pun langsung memulai pelatihan diri agar terlihat keren. Bahkan mereka juga mau beli obat kuat. Waktu mereka mencoba obat itu dan mencobanya ke Bagus, awalnya tidak berhasil, yang kemudian setelah beberapa lama, obat itu pun langsung bereaksi dan mengakibatkan titit si Bagus stand up dan tidak mau sit down. Akibat hal itu, Rian dan Jaja bingung gimana cara menurunkan si titit si Bagus, dan sialnya di saat yang bersamaan tiba-tiba Pika datang ke kosan mereka dan mereka berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, yang pada akhirnya Pika melihat Bagus yang lagi stand up. Lalu Rian mengajak Pika untuk pergi makan di kafe, dan ketika sedang makan, tiba-tiba Rian ditelepon Lolita lalu menyuruh Rian untuk datang menemuinya di sebuah kafe, yang ternyata kafe tersebut sama dengan kafe yang Rian dan Pika datangi. Akibat hal itu, Rian pun bingung harus alasan apa ke Pika. Lalu Rian beralasan ingin ke toilet, yang sebenarnya Rian ingin bertemu dengan Lolita. Dan ketika Rian menemui Lolita, Lolita langsung menawarkan berondongnya ke Mise, yaitu musuh bebuyutannya, dan terjadilah pertempuran antara Lolita dan Mise. Akibat hal itu, Rian mengajak Pika pergi dari kafe tersebut. Keesokan harinya, Rian mengajak kedua temannya untuk pergi ke tempat tante-tante mantap. Dan setibanya di tempat Tante Lolita bersama teman-temannya, mereka langsung mengadakan undian untuk pemilihan berondong. Dan undian pertama dimenangkan oleh Tante Uut. Tante Uut disuruh memilih dari 3 berondong, dan ia langsung memilih Rian untuk menjadi ya itulah. Lalu Heidi memilih Bagus, sedangkan Tante Anis memilih Jaja. Waktu di kamar ternyata tidak sesuai dengan harapan Bagus. Di sini Bagus malah disiksa oleh Tante Heidi, sedangkan Rian gak kalah sialnya dengan Bagus. Waktu ingin gituan, Rian malah ditindih Tante Uut, yang akhirnya Rian pun pingsan. Sedangkan Jaja yang ingin bermantap-mantap dengan Tante Anis, ia malah diganggu oleh anaknya Tante Anis, yang pada akhirnya ia malah momong anaknya Tante Anis, dan kemudian ia diusir oleh Tante Anis. Waktu sudah selesai, masing-masing dari mereka mendapatkan tips, kecuali Jaja yang malah diusir. Dan ketika mereka bertiga sedang berkumpul, di sini Rian mengatakan bahwa kalau ia sudah tidak berjaga lagi. Lalu Jaja dan Bagus memberi saran agar Rian pergi ke orang yang sudah berpengalaman. Lalu Jaja Bagus membawa seseorang yang bernama Mince untuk mengecek titit Rian yang ternyata masih berjaga. Di sisi lain, Tante Lolita yang sedang mencuci mobil, dan di saat yang bersamaan ada berondongnya Tante Mise yang sedang memotong rumput. Dengan gaya melehoi-nya, Tante Lolita menggoda berondongnya Tante Mise. Dan tak selang berapa lama, Tante Mise keluar dari rumah dan melihat semua itu. Akibat hal itu, Mise dan Lolita bentrok sampai agak kebuka-bukaan. Karena sibuk bentrok, mereka nggak sadar kalau sedang ditonton oleh warga komplek di situ. Yang pada akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Rian yang masih ngobrol dengan Pika, di sini Pika nampak mulai curiga kepada Rian.
Pika bertanya sebenarnya apa pekerjaan Rian, namun tetap saja Rian tidak mau jujur pada Pika. Lalu Pika pun mulai curiga kalau yang sepertinya Rian mulai selingkuh. Keesokan harinya di kolam renang yang dimana semua tante-tante sedang berkumpul dan santuy, tak berselang lama datanglah Rian, Bagus, dan Jaja. Di sini Rian mendatangi Lolita, namun sayangnya Lolita malah mengusir Rian dan teman-temannya. Karena Lolita sudah tidak membutuhkan Rian dan teman-temannya lagi, soalnya Lolita sudah mau punya pengganti Rian dan temannya yang lebih perfect. Dan dia adalah berondong Tante Mise. Akibat hal itu Rian dan kawan-kawan kecewa, namun mereka berusaha meyakinkan tante-tante tersebut bahwa mereka bisa lebih hebat dibanding berondong Tante Mise. Merasa tertantang, Lolita pun langsung mengetes mereka, tapi usaha mereka hanyalah sia-sia karena mereka tetap dipecat oleh Tante Lolita. Rian dan yang lainnya pun kecewa, tapi ya udahlah. Tak berselang lama, Pika menelpon Rian lalu mengatakan bahwa ia akan mengenalkan Rian kepada ibunya. Akibat hal itu, Rian pun sangat senang, tapi saat bertemu dengan ibunya Pika, Rian pun terkejut, begitu juga ibunya Pika, yang ternyata Pika adalah anak Tante Lolita. Melihat hal itu, Lolita tidak setuju kalau Pika berpacaran dengan Rian, karena Lolita beranggapan bahwa Rian adalah anak yang tidak baik. Akan tetapi di sini Pika membela Rian dan tetap mempertahankan hubungan mereka. Akibat hal itu Rian pun ingin pulang, namun sebelum pulang Pika menghampiri Rian dan meminta maaf. Setelah pulang, Rian di sini menceritakan kejadian itu kepada Jaja dan Bagus. Rian berpikiran ingin putus dengan Pika karena Rian tahu siapa Tante Lolita. Bahkan Rian juga takut kalau Lolita cerita soal tentang kerjaan Rian sebenarnya. Namun Jaja dan Bagus menasihati Rian agar terus berpacaran dengan Pika karena Pika masih ingin bersama Rian, yang pada akhirnya mereka pun nangis berjamaah. Keesokan harinya, Jaja dan Bagus pergi ke butik Tante Lolita untuk mengancamnya dan ditambah memerasnya. Jika Tante Lolita tidak merestui hubungan Pika dan Rian, mereka akan membongkar rahasia Tante Lolita soal arisan berondong. Akibat hal itu, Tante Lolita pun menuruti permintaan Jaja dan Bagus, tapi dengan syarat mereka harus menemani Tante Lolita di hotel nanti malam. Di sisi lain, Rian yang sedang galau, ia membakar beberapa kenangan pahit dan tak berselang lama Jaja dan Bagus baru pulang dari butik. Mereka mengatakan kepada Rian bahwa mereka baru saja mengancam Tante Lolita. Mendengar hal itu, Rian pun marah kepada mereka berdua. Malam pun tiba, Jaja dan Bagus langsung pergi ke hotel untuk menemui Tante Lolita. Namun sialnya di sini Jaja dan Bagus malah dikerjai oleh Tante Lolita dan teman-temannya. Akibat hal itu mereka pun keluar dari hotel tanpa menggunakan pakaian. Setelah mereka pergi, ganti Rian yang datang di hotel, dan sebelum Rian datang ternyata Pika sudah duluan datang di hotel tersebut. Karena saat itu Pika sedang ngobrol dengan teman-temannya. Pika tak sengaja mendengarkan apa yang direncanakan ibu Pika nanti malam di hotel. Dan saat Rian masuk, Rian meminta maaf pada Tante Lolita dan menjelaskan semuanya. Bahkan berjanji tidak akan mengganggu Tante Lolita dan Pika lagi. Namun di sini Rian tak sadar bahwa sebenarnya ia sedang berbicara dengan Pika. Dan ketika Rian mau pergi, Pika langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung memarahi Rian, dan kemudian Pika meninggalkan Rian. Sedangkan Tante Lolita yang bersama berondong Tante Mise, mereka yang akan melakukan permantap-mantapan, namun sialnya ternyata Tante Lolita dijebak. Tak berselang lama, wartawan pun datang ke kamar dan langsung meliput mereka berdua. Di sini Tante Lolita kaget, yang ternyata ini semua adalah rencana si berondong Tante Mise. Karena ia ternyata seorang wartawan yang sedang menyamar soal kasus berondong. Keesokan harinya ketika Pika sedang menonton Rian di TV, dan di TV Rian mengatakan semua ini adalah kesalahannya dan tidak menyalahkan siapapun. Pika yang melihat hal itu merasa terharu. Tak selang berapa lama Rian pun datang untuk meminta maaf pada Pika. Awalnya Pika kecewa pada ibunya, tapi akhirnya mereka pun baikan.
Di sisi lain, Tante Heidi dan Tante Nana tetap melakukan aktivitas biasa mereka, yaitu mencari berondong-berondong. Sedangkan Pika, ia menemui Rian untuk menyelesaikan masalah mereka yang pada akhirnya hubungan mereka pun berlanjut sampai tamat.